Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 21 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar bertobat dan datang kembali kepada Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi 21 Februari 2022 berjudul Dia Telah Menebus Kita. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 44 ayat 22 yang berbunyi, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Hatinya yang tidak berkesudahan, kasihnya rindu kepada mereka yang merasa tidak berdaya untuk membebaskan mereka sendiri dari jerat setan. Dan dengan kemurahan, Ia menawarkan untuk menguatkan mereka supaya hidup bagi Dia. Hai pembaca, sudahkah engkau menentukan jalanmu sendiri? Sudahkah engkau tersesat jauh dari Allah? Sudahkah engkau berusaha memakan buah-buah pendurhakaan, padahal hanya mendapati buah-buah itu hancur berkeping-keping di bibirmu? Dan sekarang rencana-rencana hidupmu meleset dan pengharapanmu padam. Apakah engkau duduk sendirian dan kesepian? Suara tersebut yang sudah lama berbicara ke hatimu, tetapi yang olehnya engkau tidak mau mendengarkan, datang kepadamu dengan terang dan jelas. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Jangan mendengarkan bujukan musuh untuk menjauhkan diri dari Kristus sampai engkau telah berhasil menjadikan dirimu sendiri lebih baik, sampai engkau cukup layak datang kepada Allah. Jika engkau menunggu sampai nanti kelak, maka engkau tidak pernah akan datang. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 259 sampai 261. Rencana keselamatan yang diadakan surga cukup besar untuk mencangkup seluruh dunia. Allah rindu menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia yang tidak berdaya. Dan Ia tidak akan membiarkan kecewa setiap jiwa mereka yang bersungguh-sungguh dalam kerinduannya terhadap sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada apa saja yang dunia dapat berikan. Secara tetap, Ia menyuruh malaikat-malaikatnya kepada mereka yang sementara dikelilingi oleh keadaan-keadaan yang paling mengecewakan, berdoa dengan iman mencari kuasa yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka dimiliki oleh kuasa itu, dan yang mendatangkan kelepasan serta damai. Dengan berbagai macam cara, Allah akan menyatakan dirinya sendiri kepada mereka, dan akan menempatkan mereka dekat dengan jaminan-jaminan yang akan memantapkan keyakinan mereka pada Dia yang telah menyerahkan dirinya sendiri menjadi penebus untuk semua manusia.
Alfa dan Omega jilid 3, halaman 309 dan 310. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini berkata, Dia telah menebus kita. Siapakah Dia yang telah menebus kita tersebut? Kemudian dalam ayat inti renungan hari ini dikatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Siapakah Dia yang telah menghapus segala dosa pemberontakan kita? Untuk menolong, kita dapat baca perumpamaan tentang anak yang hilang. Mari kita ikuti penjelasannya dalam tulisan Roh Nubuat. Membina Kehidupan Abadi halaman 149 paragraf 2 mengatakan, dalam perumpamaan anak yang hilang digambarkan perlakuan Tuhan Allah kepada orang yang pernah mengenal kasih Bapa, tetapi telah mengikuti si penggoda untuk menawan mereka menurut kehendaknya. Renungan hari ini dikutip dari buku Para Nabi dan Raja bab 26 yang menyatakan tentang kondisi bangsa Israel. Apakah bangsa Israel pernah mengenal kasih Bapa? Oh ya, sudah tentu. Apakah bangsa Israel telah mengikuti godaan setan? Sudah. Dan melalui perumpamaan anak yang hilang tersebut, Yesus menyatakan kembali apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Nah, kenapa anak bungsu tersebut ingin pergi? Kita baca dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 150 paragraf 2. Dikatakan, anak yang bungsu ini telah merasa penat terhadap kekangan-kekangan dalam rumah bapaknya. Ia merasa bahwa kebebasannya dibatasi. Kasih dan pengasuhan bapaknya baginya disalahpahami, dan ia memutuskan untuk mengikuti dorongan hatinya sendiri. Bukankah ini yang terjadi pada bangsa Israel? Bukankah ini yang terjadi dalam kehidupan kita? Roh Nubuat mengatakan, anak muda ini tidak mengakui sesuatu tanggung jawab kepada bapaknya dan tidak menyatakan syukur, namun ia menuntut kesempatan istimewa seorang anak dalam memperoleh harta ayahnya. Warisan yang akan jatuh kepadanya pada waktu kematian ayahnya diinginkannya untuk diperoleh sekarang. Ia cenderung kepada kesukaan masa kini dan tidak mempedulikan masa depan. Lihat halaman 150 paragraf 3. Bapaknya kemudian memberikan harta warisan bagiannya. Lalu pergilah anak itu ke negeri yang jauh. Dengan uang yang limpah dan kebebasan untuk melakukan apa yang dikehendakinya, ia menyenangkan dirinya dengan mengatakan keinginan hatinya telah dicapai. Tidak ada seorang pun yang akan berkata kepadanya, jangan berbuat seperti itu, karena itu akan membahayakan dirimu sendiri, atau perbuatlah ini karena ini yang baik. Pergaulan yang jahat semakin menjerumuskan dia ke dalam dosa, dan ia menghabiskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Kita bisa dapat baca dalam halaman 150 paragraf 4. Intinya, dia bebas melakukan apa saja yang dia mau tanpa ada yang melarang atau menegur. Inilah godaan setan itu, yaitu buat yang kamu mau. Do what thou wilt. Perhatikan perkataan Roh Nubuat tentang orang-orang seperti ini dalam The General Conference Bulletin Desember tanggal 1 tahun 1895 artikel A paragraf 2. Alkitab menceritakan tentang orang yang berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Roma 1 ayat 22, dan inilah riwayat orang muda yang terdapat dalam perumpamaan ini. Demikianlah bangsa Israel dan demikianlah kita. Mereka yang mengikuti dorongan hatinya merasa penuh hikmat, tetapi sebenarnya telah menjadi bodoh. Dalam halaman 150 paragraf 5, Roh Nubuat menjelaskan, kekayaan yang telah dituntutnya dari ayahnya demi kepentingan dirinya sendiri diboroskan dengan perempuan sundal. Kekayaan masa mudanya dia sia-siakan. Tahun-tahun awal kehidupannya yang sangat berharga, kecakapan pikiran, pandangan yang cemerlang dari masa mudanya, cita-cita rohaninya semuanya dihanguskan dalam bara api hawa nafsu. Perhatikan si anak bungsu habiskan uangnya dengan perempuan sundal. Di dalam Alkitab, perempuan sundal adalah gambaran perempuan yang sudah bersuami namun berzina.
Itu sebabnya bangsa Israel sering disebut sebagai perempuan sundal. Tuhan Allah bahkan suruh Hosea untuk nikahi perempuan sundal agar memberikan gambaran tentang hubungannya dengan Israel yang tidak setia. Anak yang hilang tersebut memboroskan hartanya dengan perempuan yang tidak setia. Apa hasilnya? Habis hartanya. Anak itu menjadi melarat jasmani. Anak yang hilang itu adalah lambang dari orang atau umat Allah yang pernah mengalami kasih Bapa, tetapi kemudian oleh karena kebodohannya, akhirnya berhubungan dengan umat yang tidak setia, umat yang bersundal, yang tidak setia kepada Allah yang benar. Istilah lainnya, terjerat godaan setan. Apa hasilnya? Melarat rohani. Tidak hanya itu, si anak akhirnya menjadi hamba, mengurus babi dan makan sisa babi-babi tersebut. Inilah kondisi umat Allah yang bermain dengan perempuan sundal. Roh Nubuat menuliskan yang berikut ini dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 151 paragraf 1. Betapa suatu gambaran yang menyedihkan dari keadaan seorang yang berdosa. Walaupun dilingkungi dengan berkat-berkat kasih-Nya, tidak ada sesuatu yang begitu dikehendaki oleh seorang yang berdosa kecuali perpisahan dari Allah karena cenderung terhadap pemanjaan diri serta kepelesiran dosa. Sebagai seorang anak yang tidak tahu berterima kasih, ia menuntut perkara-perkara yang baik dari Allah sebagai haknya. Ia menganggapnya sudah layak dan tidak perlu menyatakan terima kasih, tidak membalaskan dengan kasih. Inilah kondisi dari mereka yang sudah tahu kasih Allah Bapa, tapi bertindak menurut dorongan hatinya dan tergoda dengan perempuan sundal. Namun ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan. Membina Kehidupan Abadi halaman 152 paragraf 1 melanjutkan. Kasih Allah tetap merindukan orang yang telah memilih untuk berpisah dari Dia, dan Dia menggerakkan pengaruh-pengaruh untuk mengembalikan dia ke rumah Bapa. Anak yang terhilang dalam keadaan yang sengsara menyadari keadaannya. Kuasa penipuan yang setan gunakan terhadap dia telah dipatahkan. Ia melihat bahwa penderitaannya itu adalah akibat dari kebodohannya sendiri. Lalu dia berkata, "Berapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Keadaannya yang penuh derita, anak yang terhilang menaruh pengharapan dalam keyakinan akan kasih Bapanya. Demikianlah jaminan kasih Allah yang mendorong orang muda itu kembali kepada Allah. Kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Anak itu memutuskan untuk mengakui kesalahannya. Ia akan kembali kepada bapanya seraya berkata, "Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ia menambahkan, "Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Betapa tidak sepadannya anggapannya terhadap kasih bapanya. Orang muda itu meninggalkan ternak babi dan ampas-ampas dan mengarahkan wajahnya ke rumah. Dengan gemetar dan lemah lunglai karena lapar, ia berjalan penuh kerinduan. Ia tidak mempunyai kain untuk menutupi pakaiannya yang compang-camping. Tetapi kesengsaraannya telah mengalahkan kesombongannya. Ia berjalan pulang kepada bapanya. Apa yang terjadi kemudian? Membina Kehidupan Abadi halaman 152 paragraf 1. Dan sekarang dengan langkah-langkah yang letih dan penuh derita, ia melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Ia tidak tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikan kedatangannya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat bayangannya. Kasih dapat melihat jauh. Bahkan kemerosotan dari tahun-tahun dosa anaknya tidak dapat menyelubungi anak itu dari pandangan ayahnya. Ia, yaitu sang bapa, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, lama dan lemah lembut. Inilah makna Dia telah menebus kita. Inilah artinya aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Sang bapa yang pergi berlari mendapatkan si anak yang hilang. Sang bapa tidak ingat lagi akan pemberontakannya. Sang bapa merangkul dan mencium anaknya dengan lama dan lembut. Tidak hanya itu, Roh Nubuat menyatakan dalam paragraf selanjutnya bahwa
Membina Kehidupan Abadi halaman 153 paragraf 2. Ayah itu tidak akan membiarkan orang merendahkan dan mengejek kesengsaraan anaknya dan pakaiannya yang compang-camping. Ia menanggalkan jubahnya yang besar dan megah dari badannya sendiri dan mengenakan ke tubuh anaknya yang hina. Lalu pemuda itu terisak-isak dalam pertobatan sambil berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ayahnya merangkulnya ke sisinya dan membawanya pulang. Tidak hanya sang bapa berlari mendapatkan sang anak, memeluk dan menciumnya, tetapi sang bapa tutupi kain kotor sang anak dengan jubahnya. Demikianlah mereka yang kembali kepada Bapa dalam pertobatan. Kita bukan bertobat dulu baru datang kepada Bapa. Itulah bujukan setan. Dia tipu kita dengan berkata, engkau harus jadi baik dulu baru bisa kembali kepada Allah. Sebagaimana kita kembali kepada Allah, itulah makna pertobatan. Kita datang kepada Bapa sebagaimana kita ada. Allah Bapa akan berikan jubah kebenaran untuk gantikan kesalehan kita yang najis seperti kain kotor. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 154 paragraf 1. Dalam perumpamaan ini tidak ada ejekan, tidak ada tuduhan kepada anak yang terhilang mengenai jalan kejahatannya. Anak itu merasa bahwa masa yang lalu telah diampuni dan dilupakan, dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan demikianlah Allah berkata kepada orang berdosa, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Sungguh suatu jaminan, Allah rela untuk menerima orang berdosa yang bertobat. Apakah kita telah memilih jalan kita sendiri? Apakah kita telah mengembara jauh dari Bapa? Apakah engkau telah berpesta pora dengan perempuan sundal, dan pada akhirnya jadi penjaga babi serta makan sisa-sisa babi? Harta habis, rencana hidup runyam, dan pengharapan mati. Apakah kita duduk sendirian dan terasing? Sekarang suara itu yang telah lama berbicara ke dalam hatimu, tetapi yang engkau tidak mau dengar, datang kepadamu dengan jelas dan berkata, "Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Kembalilah ke rumah bapamu." Ia mengundang kamu dengan berkata, "Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Karenanya, Membina Kehidupan Abadi halaman 154 paragraf 3 berkata, "Bangkitlah dan pergi kepada Bapamu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Jika engkau mengambil satu langkah saja ke arah Dia dalam pertobatan, Ia akan cepat-cepat merangkulmu di dalam lengan kasih-Nya yang abadi. Telinganya terbuka kepada seruan jiwa yang menyesal. Maka Bapamu yang di sorga akan melepaskan daripadamu pakaian yang dinajiskan oleh dosa dan memberikan jubah kebenaran kepada kita." Bagaimana caranya? Sudah pasti melalui Anak-Nya. Tidak ada jalan untuk menerima jubah kebenaran selain daripada Yesus. Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4. Pakaian ini yang ditenun dengan alat tenun sorga tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia. Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu tabiat yang sempurna, dan tabiat ini dipersembahkannya kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jubah kebenaran Kristus adalah karakternya Yesus, dan karakter Yesus yang sempurna ini ditawarkan kepada kita. Bagaimana caranya untuk menerimanya? Dengan menerima rohnya Yesus. Lihat kembali pekabaran-pekabaran sebelumnya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Bangkit dan kembalilah kepada Allah Bapa melalui satu jalan, yaitu Anak-Nya, Yesus Kristus. Maka Bapa akan berlari menyambut kita, sebab Dia telah menebus kita oleh karunia Anak-Nya yang tunggal dan hapuskan dosa pemberontakan kita oleh kematian Anak-Nya di kayu salib. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas penjelasan perumpamaan anak yang hilang, yang telah menjadi gambaran bahwa Engkaulah yang telah menebus kami, yaitu dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, serta Engkaulah yang telah menghapus dosa-dosa kami, oleh karena jasa pengorbanan Kristus di kayu salib. Karenanya kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan, agar kami tidak duduk dan terasing dalam kandang babi, tetapi bangkit dan kembali pulang kepada Bapa melalui satu jalan, yaitu anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami melangkah kembali kepadamu, dan pada akhirnya menerima jubah kebenaran dari anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.